Semoga yang menjawab salam saya diberikan keberkahan ya, diberikan keselamatan dunia akhirat dan dapat mengerjakan tugas semuanya dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu untuk sama-sama belajar ya. Saya juga terus belajar ya di bidang IT itu karena luar biasa ya perkembangan teknologinya, sehingga mau nggak mau kita harus agile ya, cepat beradaptasi ya. Oke, saya izin share screen ya, semoga sudah terlihat materinya. Ya, udah terlihat semuanya deh? Terlihat, Ibu. Terlihat ya, oke. Ya. Nah, ini ya, kita akan melanjutkan materinya. Kemarin kita sudah belajar membuat tabel. Nah, untuk tabel yang kita buat, ya, ini penjelasan tipe data masing-masingnya. Kemarin kalian sudah buat kan ya, ada database mahasiswa, isinya ada 3 tabel. Nah, ini penjelasannya hampir sama dengan yang di modul ya. Ada teks, memo, number, ini sebenarnya sudah sempat saya singgung di modulnya ya, kemarin ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, kemudian sebenarnya tabel itu untuk menampung data. Contoh, kemarin kalian punya database mahasiswa. Ada tabel mahasiswa, ada tabel kuliah hasil belajar. Pertanyaan saya simpel. Bisa nggak saya mencari mahasiswa yang IP-nya tertinggi? Nilai UTS-nya tertinggi. Bisa? Bisa. Itu secara fisik, tabelnya memang nggak ada secara fisik. Tetapi tabel istilahnya apa ya, kalau kita bilang view-nya gitu ya, tabel yang secara fisik itu nggak ada, bisa kita tampilkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang kita sebut dengan query. Ini saya skip ya karena kemarin sudah. Jadi kalau kalian perhatikan permintaan informasi dari user itu kita sebut dengan query. Jadi misalkan gini, paling mudah. Kalau kalian ke Gramedia tiba-tiba mencari buku berdasarkan penerbit, mencari buku berdasarkan pengarang. Nah, itu contoh dari query. Jadi kita meminta informasi apa sih? Paling mudah kalau kalian ke search engine ya, misalkan Google gitu ya. Kalian masukkan keywordnya, mencari misalnya materi basis data, enter. Nah, itu kan contoh dari query. Kita bisa mencari mahasiswa yang agamanya Islam tinggal di Bogor, mahasiswa yang lahirnya di tahun berapa, misalnya tahun 2000-an gitu ya, yang usianya sudah 18 tahun, yang UTS-nya tertinggi, itu bisa banget semuanya ya. Oke. Ini terminologinya sudah dijelaskan ya kemarin, kita ada karakter, semoga masih ingat ya. Ada karakter, atasnya lagi ada atribut gitu kan. Atasnya lagi ada record, atasnya lagi ada tabel, ada database gitu ya. Nah, domain itu merupakan himpunan nilai yang mungkin untuk suatu atribut. Paling mudah gini contohnya. Kalau saya punya atribut jenis kelamin, ya, kalian bayangkan, jenis kelamin itu kalau nggak dibatasi nilainya macam-macam. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa pria, wanita, AWW, pameget, jalur ekstri, banyak gitu kan ya. Tapi nanti kita susah. Kalau semuanya dimasukkan, kita mau mencari yang agama, yang jenis kelaminnya wanita. Nanti yang perempuan nggak akan tampil gitu. Makanya harus kita kasih domain atau batasan nilai. Ya, misalkan kita batasi jenis kelamin itu, kita batasi misalnya pria wanita atau laki-laki perempuan, udah itu aja. Jadi satu kolom itu nilainya hanya pria dan pria atau perempuan. Itu namanya domain ya. Himpunan nilai yang mungkin untuk suatu atribut. Ini kemarin sudah ya. Apel. Nah, ada tambahan 2 lagi yaitu degree sama cardinality. Degree itu merupakan jumlah atribut dari suatu relasi. Kalau cardinality itu jumlah baris. Jadi jumlahnya. Contoh, sekarang saya tanya nih ya. Ruli, ada tabel ini, kira-kira degree-nya ada berapa? Degree-nya ada berapa? Hello? Ruli, bisa on audionya? Atau enggak mungkin di chat aja, Huli.
Kalau mic-nya rusak. Iya, di chat boleh. Belum ada juga jawabannya ya. Berikutnya, Livajrin. Coba Livajrin, degree-nya ada berapa di sini? Ada 4, Ibu. Ya, 4 apa aja, Dek? ID, name, salary, department. Iya, itu degree namanya ya. Oke, good. Jadi degree itu jumlah atribut atau jumlah kolom gitu ya. Atau jumlah field. Kemarin sudah kita bahas padanan katanya ya. Sekarang cardinality. Ya. Cardinality Novel. Novel, terdengar suara Ibu? Terdengar, Ibu. Ya. Apa kira-kira, Dek? Novel, berapa cardinality-nya? Cardinality-nya ada 5, Bu. Iya. Yang mana? Yang ini ya? Mulai Ya, dari yang itu, John Bu. Smith. Ya, satu baris Nah, John itu. Smith. Mary, Jane, Mark, sama David. Yang atas bukan. Yang atas bukan. Karena dia sebagai nama kolom. Gitu. Ya, oke. Sip. Nah, ini ya tadi ya. Contohnya ini atribut. Ini saya punya tabel 2, staff sama branch. Kalian perhatikan, staffnya ada staff number, first name, last name, position, sex, jenis kelamin ya, tanggal lahir, date of birth, salary, branch number. Kalian perhatikan di sini, branch number ini dia ngambil dari tabel atasnya branch. Kemarin saya sempat singgung. Boleh nggak, Dek? Misalnya John White ini branch number-nya B009. Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau namanya forensik nilainya harus apa? Harus match, harus cocok dengan field yang bersesuaian, yang jadi primary key-nya. Gitu kemarin ya. Oke, tadi sudah ya. Ini masih ingat ya? Saya tulis lagi alternatif-alternatifnya. Atribut, nama lainnya kolom, nama lainnya field, tuple, nama lainnya baris, nama lainnya record, gitu ya. Relasi, nama lainnya tabel, nama lainnya file. Ini sudah kemarin ya. Oke. Nah, ini aturannya, Dek. Setiap baris setiap tuple atau setiap baris itu punya nama yang berbeda. Kayak tadi ini. Baris misalnya ya. Ya ini berbeda. B05 satu baris ini berbeda dengan isian bawahnya. Nggak mungkin sama persis komponennya. Berarti kalau sama persis, ya buat apa terus 2 kali ya? Banyak duplikasi data nantinya. Yang kedua, setiap sel berisi satu nilai tunggal atau atomik. Maksudnya gini, misalnya kalian punya hobi. Misalnya Rizky punya hobinya 3. Memancing, berkuda, memasak. Nah, tidak boleh kalau dalam database kita tuliskan seperti ini. 1, saya mungkin buka Excel ya, biar paham. Bentar. Saya buka Excel-nya. Ini tadi agak lama ini tiba-tiba laptopnya ya. Ini pakai laptop yang lama soalnya. Oke. Sudah terlihat Excel Ibu? Ini masih pakai yang lama ya, Office-nya. Oke, udah kelihatan? Tadi misalkan Rizky gitu ya. Rizky hobinya ada 3. Misalkan gitu. Misalnya gini. Rizky hobinya ada 3. Memancing, berkuda, tadi terus memasak. Nah, dalam database tidak boleh seperti ini. Jadi satu sel itu harus bernilai tunggal atau atomik. Sehingga gimana caranya? Nah, caranya kita tulis berulang-ulang dulu gitu ya. Nah, ini nanti ada normalisasi sebenarnya. Rizky memancing gitu ya. Memancing. Terus Rizky lagi. Nah, gitu ya. Rizky lagi dia berkuda. Nah, terus Rizky lagi dia memasak. Nah, seperti itu. Tapi kalian bayangkan kalau nama Rizky-nya banyak gitu ya kombinasinya, maka biasanya kita cukup menuliskan NIM-nya aja. Karena dia pasti unik gitu ya. Misalkan 1, 2, 3, 1, 2,
gas. 1, 2, 3. Berarti si Rizky ini dia punya 3 hobi. Itu maksudnya. Ya, maksud dari yang ini. Jadi setiap sel bernilai tunggal atau atomik. Kemudian atribut tadi ya harus punya namanya unik. Misalnya NIM nama alamat ya unik, nggak mungkin ada yang sama. Nggak mungkin NIM gitu ya, nggak mungkin ya seperti itu. Kemudian urutan kolom sama baris nggak ngaruh. Jadi misalkan mau NIM nama alamat, mau alamat nama NIM bebas. Urutan baris juga nggak ngaruh. Kemudian setiap atribut tadi ya berasal dari domain yang sama. Kayak tadi jenis kelamin. Jenis kelamin ya berarti dia misalkan laki-laki perempuan, maka domainnya ya itu aja gitu ya maksudnya. Oke, kemudian ini akan saya lewati. Saya hanya kalian paham tentang yang primary key yang sifatnya unik ya sama foreign key. Itu aja yang penting ya. Nah, ini tadi ya. Departemen sama employee. Kalian perhatikan. Departemen ada 13, 14, 15. Employee berarti employee itu berada di departemen mana gitu kan ya. Nah, di sini boleh foreign key itu nilainya 0. Apa itu 0? 0 itu nilainya kosong atau belum diisi. Artinya apa ya? Beda sama kosong ya. Jadi 0 itu nilainya belum diketahui. Nah, itu boleh untuk yang foreign key-nya gitu ya. Atau nilainya harus apa? Harus match ya. Harus cocok, harus nyambung dengan apa? Dengan tabel yang bersesuaian gitu. Ya. Nah, ini ya, pilih atribut yang tidak dikenali atau belum diketahui. Jadi datanya belum, tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini aturannya, Dek. Dalam suatu tabel tidak boleh ada primary key yang 0. Ingat ya, yang namanya primary key itu wajib diisi, tidak boleh 0. Yang kedua, nah jika ada foreign key sudah kita bahas ya, nilainya harus match, harus sama dengan kandidat key yang bersesuaian. Atau nilainya boleh 0. Kalau dia foreign key. Tapi kalau dia primary key dia nggak boleh. Ini tambahannya enterprise constraint, itu tambahan rule yang ditetapkan oleh user. Misalkan gini, kalian 1 semester maksimal ngambil 7 mata kuliah. Berarti kalau 8 nggak boleh, itu namanya enterprise constraint, batasannya. Gitu ya. Ya, oke, kita mungkin langsung praktek ya deh ya. Untuk yang hari ini nggak akan, ini contoh aja ya. Dalam database itu kita bisa untuk apa istilahnya ya, membuat diagram ya, kita sebut dengan ERD, entity relationship diagram. Jadi ibarat kita mau bangun rumah, kita buat rancangannya dulu. Nah, dalam database, rancangan itu kita sebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Contohnya gini, wali membimbing siswa. Ini hubungannya one to many. Jadi hubungan itu ada 3 jenis. Ya, saya tulis di sini. Hubungan itu bisa one to one, ya, bisa one to many, ya, bisa many to many, bisa many to many. Nah, cara ngeceknya mudah. Misalnya, saya punya prodi, gitu ya, program studi, sama punya mahasiswa, gini ya. Kemudian saya tanya sekarang, cara ngerujuknya harus bolak-balik. Satu program studi itu, ini S1 ya, itu punya berapa mahasiswa, Dek? 1 apa banyak? Punya? Banyak. Hello? Satu program Banyak, studi Bu. punya berapa mahasiswa? Banyak, Bu. Oke, berarti banyak mahasiswa. Saya tulis ya, N mahasiswa, banyak. Nah, sekarang saya balik. Ingat, ininya harus 1 di depannya. Sorry. 1 PS. Sekarang, 1 mahasiswa itu berada di berapa prodi? 1, Bu. Hah?
Satu, ya. Satu mahasiswa itu berada di satu prodi. Maka ini satu ya, ingat ini satu, maka hubungannya ini. Yang dilihat yang belakangnya, berarti hubungannya one to many. Yang one program studi, yang many yang mahasiswa. Gitu caranya ya. Satu lagi misalnya. Kuliah sama mahasiswa. Nah, kalian cek. Satu kuliah itu diampu oleh berapa mahasiswa? N, ya kan? N mahasiswa. Satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah? N mata kuliah juga kan? Banyak kan? Kayak Aplikom diambilnya oleh banyak mahasiswa. Berarti ini hubungannya apa ke apa, Dek? Hello? Berarti hubungannya Many to many, Bu. Iya, benar. Hubungannya many to many, gitu ya. Oke. Sip. Nah, ini kurang lebih ya, seperti ini. Sudah kelihatan PPT Ibu? Ini wali membimbing mahasiswa. Jadi, satu posisinya boleh ke bawah, posisi IRD-nya ya. Ini menunjukkan yang kotak namanya entity, yang diamond ini belah ketupat itu namanya relationship, hubungan gitu ya. Ini one to many, berarti satu wali membimbing mahasiswa banyak. Nah, boleh posisinya ke bawah ya, secara vertikal, boleh secara horizontal seperti ini. Gitu ya. Ini contohnya. Berarti satu wali membimbing ya banyak mahasiswa. Ini kursus sama ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau many to many kayak tadi. Many to many berarti kita punya hubungan ya. Hubungan many to many. Saya contohkan di sini tadi. Misalnya gini, satu kuliah punya banyak mahasiswa. Satu mahasiswa punya banyak mata kuliah. Dek, perhatikan secara umum berarti, ini saya supaya nyambung dengan yang materi kemarin, saya ubah ya mata kuliah. Ingat, ketika hubungannya many to many, saya singkat N ke N gitu ya, maka nanti akan ada forensky yang ngambil. Artinya gini, contoh ya. Saya punya kuliah di sini, mata kuliah. Kemarin masih ingat atributnya apa aja? Ada kode kuliah, nama kuliah, masih ingat SKS sama semester, masih ingat ya? Misalnya DIP 108, saya isi data satu aja ya, misalnya DIP 108, Aplikom, kodenya berubah sekarang. Ya, aplikasi komputer, ini SKS-nya. Nah, contoh ya. Terus ini ada mahasiswa. Misalnya kemarin ada NIM, ada nama, ada alamat. Saya isi satu data aja. Misalnya 123, namanya Nita, alamatnya di Bogor. Nah, karena dia one to many, many to one, maka ketika saya punya tabel nilai, atau kalau di kemarin namanya hasil belajar, gitu ya, maka lihat, dia akan mewarisi primary key di mahasiswa dan di mata kuliah. Sehingga setelah gini, NIM, gitu ya, NIM ini diambil dari tabel mahasiswa, tapi dia sebagai foreign key, bukan sebagai primary. Ini foreign key, tapi di sini, yang di sini itu sebagai primary key. Yang di sini NIM-nya juga sebagai primary. Tapi pada saat dia di hasil belajar, dia sebagai foreign key. Ini NIM, kode cool misalkan, kemudian kemana ada nilai UTS, sama nilai UAS. Gitu ya konsepnya. Oke. Kita langsung aja ya ke ininya. Ke aksesnya. Satu lagi. Sudah kelihatan akses Ibu? Halo? Tadi sudah, Bu. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Masih ingat ya? Ini nggak usah dilihat karena saya punya banyak. Kalian cukup lihat hasil belajar, kuliah, sama mahasiswa aja. Ya.
Seperti yang kemarin kita buat hubungannya cuma ada tiga tabel. Udah itu aja yang dilihat. Yang lainnya nggak usah dilihat ya. Sekarang saya mau membuat, masih ingat tadi namanya apa? Query. Nah ya. Query itu apa? Query itu permintaan informasi dari user. Ya, sekarang gini, paling mudah. Pertama contohnya. Bu, ini cara paling mudah ya. Saya ingin tahu berapa sih yang jumlah agamanya yang Islam. Nah, cara pertama sebenarnya sama seperti Excel. Kalian klik Islam di sini, gitu ya. Kemudian di sini di apa ini atas ya, di sini. Kalau masih bingung sini ya, di home. Kalian klik di sini ada selection. Itu yang paling mudah. Ya, selection di sini kalian bisa ada equals, berarti sama dengan, doesn't equals, contain sama doesn't contain. Berarti kalau yang pengennya Islam, kalian klik di sini equals Islam. Nah, muncul semuanya. Gitu ya. Tapi ini bisanya hanya satu tabel. Gimana kalau pengen beberapa tabel? Nanti kita bertahap ya. Untuk membalikan ke semula, kalian bisa pilih di sini toggle filternya. Berarti kembalikan ke semula. Contoh lain, yang apa misalnya hobinya berkuda, berarti klik berkuda di sini, gitu ya. Selection, pilih equals. Nah, gitu. Ya, mudah ya untuk yang query sederhana ini. Nah, sekarang misalkan gini, Bu, ini kan datanya berapa ini? Ada 7 baris di sini ya. Itu mudah. Karena kita cuma 7 baris. Kebayang nggak kalau datanya udah jutaan? Ya, datanya banyak. Gitu. Saya ingin mencari yang namanya diawali huruf A, misalkan gitu. Caranya gimana? Kalau pakai ini agak susah ya, artinya ya kita harus pakai advance di sini ya. Nah, caranya gini paling mudah. Sekarang kita masuk ke tab yang namanya create. Ya, di modul itu ada sebenarnya. Create. Seperti minggu lalu kita buat tabel. Tabel kan ada tabel design sama tabel view-nya. Nah, ini sama. Ada query design, ya, ada tampilannya, view-nya. Nah, kalian klik di sini, Dek. Ya, saya ulangi, di create, ya, ini ada query design. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kalian tentukan mau filter tabel mana aja, gitu ya. Misalkan satu dulu, Bu. Oke, berarti klik aja di sini, mahasiswa. Oke, add. Nah, close gitu ya. Kalau sudah, apa yang mau ditampilkan? Misalnya semuanya, Bu. Oke, klik di sini. Berarti ini NRP gitu ya. Ini nama, ini kota asal. Oh, enggak mau semua, Bu. Cuma 4 aja boleh. Boleh, berarti cuma segini aja. Gitu ya. Terus ini ada kriteria, Dek. Ada kriteria. Kalian masukkan di sini misalnya. Yang diawali huruf A. Berarti A bintang. Gitu ya. Kita coba dulu ya. Oke. Di atas itu ada tombol, ini ada desain, ya, ada tombol run, ya. Jadi untuk menjalankan mengeksekusinya, kalian klik di sini, run. Nah, muncullah. Oh, berarti yang namanya diawali huruf A itu ada 2 baris di sini, gitu ya. Nah, kalau ingin kembali ke semula gimana? Boleh di sini kayak tadi, kayak seperti tabel ya, ada view, ada design view. Sebenarnya ada lagi SQL, tapi ini untuk anak akuntansi sepertinya nggak tidak perlu ya. Ini buat yang anak lebih ke arah IT gitu ya. Ini untuk design view berarti desainnya kayak tadi. Untuk yang dataset view itu berarti tampilannya, gitu ya. Klik di sini design view. Nah, kembali ke tadi. Misalkan tadi, Bu, nggak jadi deh nampilin semuanya aja. Oke, boleh. Nah, kota asal aja, Bu. Oke, misalnya ya kota asalnya Solo. Udah, klik di sini. Berarti yang tadi namanya dihilangkan Solo. Kita run ya. Oh, sama juga. Ntar saya yang datanya banyak apa? Oh, Surabaya. Saya ganti ya. Yang Surabaya.
Surabaya. Oke. Nah, ya muncullah namanya Shirley sama Didik Surabaya. Terus saya pengen lagi, tapi saya mau Surabaya anak ke-nya 1, Bu. Oke, maka ada dua parameter gitu ya. Sehingga kalau seperti ini kalian buat desain view-nya di sini anak ke-nya berarti apa tadi? 2 gitu ya. Kita jalankan. Oh, kok nggak ada? Tadi berapa, Dek? Lupa saya. 1, Ibu. Oh, 1. Berarti anak ke-nya 1 ya. Kita jalankan. Nah, muncullah Didik seperti itu. Bisa dipahami? Contoh lagi ya, contoh lagi. Contoh lagi. Kalau mau disimpan gimana, Bu? Simpan aja. Ini kalian tinggal data sheet view, nanti tinggal disimpan aja. Nah, misalnya query apa tadi? Mahasiswa 1. Oke. Nah, nanti kalau sudah disimpan, ini kalian klik deh, ada namanya query. Nah, muncullah query-query yang sudah pernah dibuat sama kalian, gitu ya. Tadi nama saya apa? Oh, nggak ada di sini. Query tadi, oh ini, query mahasiswa 1. Ya, ini tinggal diklik aja ya, nanti muncul. Nah, ini saya close ya. Misalnya saya close dulu. Oh, kemarin saya ada ini. Ntar, kalian bisa di close aja ya. Ini kemarin saya setting dia nggak bisa close ya. Diklik di sini query-nya, kalau sudah muncul ya, sudah disimpan, double klik gitu. Contoh yang berikutnya. Ini saya kembalikan ke tabel objeknya. Nah, sekarang ke hasil belajar. Nah, gitu ya. Ini banyak banget. Ya, saya misalkan mau yang nilai UTS-nya di atas 70, Bu. Gitu ya. Maka sama kayak tadi, masih ingat gimana caranya? Create. Terus hello. Query design, Bu. Query design. Ya, saya menggunakan satu tabel dulu ya. Berarti saya klik hasil belajar. Add close. Dah, ini muncul kan? Misalkan NRP, kemudian kuliah. Coba lihat dulu ya semuanya ya. UTS sama UAS. Nah, ini ada show. Kalau nggak mau ditampilkan, tinggal di uncheck. Berarti nggak ditampilkan. Gitu ya. Misalkan UTS-nya di atas 70, Bu. Berarti lebih dari 70. Udah. Muncul kan run. Oh, berarti ini. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu namanya ya, Bu ya. Gimana supaya cara tahu namanya? Ada yang tahu? Masih ingat hasil belajar itu kemarin ini berhubungan. Kalian perhatikan. Berhubungan dengan tabel apa, Dek? Dengan tabel mahasiswa di sini, ya kan? Nah, oleh karena itu kita bisa membuat dia berhubungan. Caranya klik kanan, berarti ditambahkan tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Gitu. Ya, di sini tabel mahasiswa, add, close. Nah, ini baru muncul. Ada 2 tabel di sini. Tinggal kalian kasih aja di sini. Bu, banyak banget ya. Kalau banyak banget, kalian pilih dulu tabelnya. Klik dulu tabelnya, misalnya di mahasiswa. Saya pengen tahu namanya, Bu. Klik di sini nama. Nah, gitu ya. Kita coba jalankan lagi ya. Klik design, ini ada run. Nah, sekarang muncul namanya. Kalau sama alamatnya, Bu, bisa. Klik aja berarti di sini. Mahasiswa, karena kalau langsung diklik atasnya banyak field-fieldnya karena sudah gabungan, maka pilih dulu tabelnya ya. Tadi apa alamat ya? Saya pilih yang kota asal aja. Kota asal, ring, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan apapun itu bisa dilakukan ya. Itu sudah ada di modulnya. Kalian mau cari apapun bisa ya, melakukan query sederhana ya. Berikutnya adalah form. Nah, yang ketiga, create, ini form. Nah, kalau di sini kan kita memasukkannya pakai tabel. Kalau ingin agak keren, nah ya agak keren, ini ada form. Saya pilih yang ini aja, form wizard. Ya, kalau mau blank ini agak repot karena kita harus ngedesain. Kita pilih form wizard aja. Nah, sini ya. Ya, saya simpan dulu semuanya. Oke, ini deh antar muka awalnya. Jadi kalian diminta untuk
apa aja nih yang mau diisikan. Kalau semuanya, pilih aja semuanya. Tinggal dipindahkan. Pling, gitu. Kalau ingin satu-satu gimana, Bu? Satu-satu. 1, 2 gitu. Lama ya. Nah, ini yang tabel mana gitu ya? Mau tabel mahasiswa aja. Ya udah tabelnya. Kalau sudah di next. Nah, ini desainnya, Dek. Tinggal kalian pilih aja. Saya pilih yang kolumnar gitu ya. Misalnya next. Ini judulnya misalnya form mahasiswa AKN 58 misalnya. Ini ada open sama modify. Kalian pilih open aja. Kalau mau modifikasi juga boleh ya, open. Sama kayak tadi tabel, ada desain, ada view-nya, tampilannya. Ya, kita finish. Nah, kita isi ya datanya seperti ini. Ya kan? Sudah muncul nih. Oh, ini ada next. Next. Kalau mau isi data boleh. Di sini ada add. Namanya new blank record atau add ya. Kita klik. Saya masukkan misalnya G651, misalnya namanya Nabila. Kota asalnya di mana Nabila? Nabila Bogor ya. Anak ke-8 misalnya. Tempat lahirnya misalnya Solo. Tanggal lahirnya. Ini contoh aja ya, nanti bisa diubah. 2000 berapa? 2000-an ya kalian ya? 2003 kali ya? 2003. Enggak, emaknya. Kalian tahun berapa deh? 2000 berapa? 2003, Bu. 2000? 2003. Oh iya benar ya. 3, Bu. B-nya berkuda. Nah, kalau sudah ngisi data, perhatikan tinggal kalian klik simpan. Cara klik simpannya itu di next record di sini. Klik gitu. Kita cek ya, ada belum data Nabila? Oh, belum ada, Bu. Ini di-close dulu tadi ya. Ini sebentar deh, tadi ada something wrong ya. Saya ininya. Ini harus di-close dulu semuanya ya, sebentar. Harus saya close dulu. Jadi kalau tabelnya kebuka, dia nggak bisa nyimpen gitu ya. Kita tutup dulu semuanya ya. Tutup dulu. Kita buka lagi ya sekarang ya. Nah, sekarang sudah muncul nama Nabila. Nah, pada saat nanti teman-teman buat form, itu banyak banget desainnya. Ya, pilih aja yang kalian suka. Dicoba aja sendiri-sendiri. Di sini banyak banget ya desainnya. Oke. Berikutnya report. Report itu laporan. Jadi form, kemudian report di sini ya. Untuk membuat report, kalian pilih aja report wizard, memudahkan kita. Misalnya, boleh nggak dari query? Boleh, gitu ya. Misalkan tadi ada query UTS, gitu ya, di sini. Nampilin semuanya. Ini reportnya. Nah, ini kalian mau pilih yang apa desainnya, gitu ya. Tentukan sendiri. Ini ada grouping. Grouping itu kalau mau dikelompokkan, misalkan berdasarkan kode mata kuliah gitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Next. Nah, ini mau di ascending atau tidak? Nah, misalkan berdasarkan kode kuliah. Next gitu ya. Ini tadi ya judulnya. Misalnya laporan mahasiswa. Tadi yang nilainya di atas ya. Laporan nilai. Oh, ini gini sih. Laporan mahasiswa. Nah, ini ada preview sama modify, kalian klik preview aja, finish. Nah, muncul deh, selesai gitu. Simple buatnya ya. Oke, secara umum itu ya ada query, ada form, ada report. Nah, tugas hari ini seperti biasa kalian praktekkan, kemudian kalian nanti kumpulkan hasilnya di Evita. Nah, ini karena ada agenda seperti yang saya share, kalian join dulu ya di acara tersebut yang di Agrianita. Nanti dikumpulkan untuk yang praktikumnya maksimal hari Selasa. Ya, mungkin cukup. Dari saya ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Harus dicoba ya, karena kalau nggak praktek agak susah ya. Oke. Yang dipraktikkan ini modul kayak biasa apa lihat video ibu yang ini nanti? Video aja boleh, yang lebih sederhana. Nanti saya convert dulu ya. Berarti ikutin video ibu aja ya, Bu? Iya, ikutin aja. Jadi buat query, form sama report. Udah itu aja ya. Cukup ya. Silakan kalian join di Sapa Agrianita. Sekarang ini saya end meeting all ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.